ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhir basmalati khilafan di jam'i. Dan disunahkan waqaf, berhenti. Nah, berhenti dengan mengambil nafas, itu namanya waqaf. Berhenti tanpa mengambil nafas namanya samta. Disunahkan berhenti atau waqaf atas tiap-tiap daripada satu ayat hingga atas akhir basmalah. Jadi sunnahnya di dalam membaca surah Al-Fatihah itu ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini bacaan begini lebih bagus ketimbang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini jadi baca Quran itu, apalagi baca surah Al-Fatihah dalam sholat, itu bukan irama yang paling utama. Jadi bukan kelihatannya lebih enak nih, mau disambung nih. Oh, ayat ini pendek nih, ya lebih bagus disambung. Sekalipun pendek, gitu ya. Nah itu sunnahnya, jemaah. Jadi sunnahnya itu membaca setiap daripada ayat, terutama ayat dalam surah Al-Fatihah, karena kita masih terkait membaca ini, itu diwakaf, berhenti, ya. Bahkan sampai terkait basmalahnya, berhenti, itu yang paling bagus, wakaf. Bapak juga sama sebagai mau berhenti, nah, disambung aja, ya, itu bagus. Bahkan dikatakan di sini wa in ta'allaqat biha wa in ta'allaqat bima ba'daha al-ittiba. Meskipun ayat itu masih berhubungan dengan ayat setelahnya. Jadi maksudnya ayat pertama sama ayat kedua ini secara maknawi masih nyambung gitu. Masih nyambung seperti misalkan Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan setelahnya penjelasannya nyambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi sekalipun ayat berikutnya itu masih ada keterkaitan. Tadi Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Nah itu lebih sunnahnya di situ. Ayat demi ayat. Termasuk baca wal 'ashr. Ya kan? Innal insana lafi khusr. Nah itu tapi kalau disuruh innal insana lafi khusrin illa. Nah, berarti di situ. Ya, memang maknanya nyambung masih. Nah, itulah disebut dengan ditandai ayat demi ayat itu adalah yusannu waqfun, disunahkan waqaf. Wal aula an la yaqifa ala an'amta 'alaihim bi annahu laysa biwaqfin wala muntaha ayatin indana. Dan yang lebih utama tidak berhenti, tidak waqaf pada kata an'amta 'alaihim. Ini baca Fatihah. Itu yang siratal ladzina an'amta 'alaihim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau enggak kuat nafas itu berhenti, ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jemaah. Jadi lebih utama tidak berhenti pada kata an'amta 'alaihim. Tidak sedikit imam membaca surah Al-Fatihah berhenti di situ. Kenapa bisa nggak boleh berhenti? Di annahu laisa biwaqfin, itu bukan waqaf. Itu bukan akhir ayat. Indana, nah ini dia, ada keterangan dalam kitab Al-Qur'an. Itu bukan akhir ayat dalam mazhab kami. Jadi bisa jadi kalau di mazhab yang lain itu akhir ayat. Jadi ayat itu juga Pak, ini khilaf itu ada. Bacaan sama, ayatnya sama, cuma ini dianggap oleh sebagian ulama ada yang bilang ini akhir ayat, ada yang ini enggak, cuma tanda wakaf aja. Nah, gitu. Nah, tetapi kalau bagaimana di dalam mazhab Syafi'i, nah ini dalam kitab Fathul Mu'in telah menjelaskan bahwa itu bukan akhir ayat itu, maka dia tidak berhenti di situ. Lakin waqafa 'ala hadza lam tusanna li'adatu min awwal ayat. Jika ternyata ada orang membaca an'amta 'alaihim itu berhenti, ya, tidak disunahkan mengulang dari awal ayat. Jadi jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu enggak boleh. Apalagi mengulang dari awal lagi. Jadi kalau terlanjur berhenti, udah langsung lanjutin setelahnya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, jangan berhenti. Itu urutannya. Masya Allah, ini sedih sekali ini. Lama-lama berapa ya? Fokus ya Pak ya. Fokus. Masalah diam sama lenyap gitu. Ya, saya ngomong sendiri ya. Bercanda ya Pak. Baik, berikutnya, ini kita sudah membahas terkait sunnah-sunnahnya Pak. Dulu yang rukun pokoknya udah terkait Fatihah itu dan kita jelaskan. Jadi ini kesunahannya itu masih terkait dengan Fatihah. Kemudian wa yusannu ta'minun ay qawlu amin bitashdid wal mad. Dan disunahkan nih membaca lafaz amin dengan tashdid dan panjang. Nah ini pun patut menjadi perhatian kita ya, bahwa kadang-kadang orang tuh baca amin itu panjang banget Pak, lebih panjang. Waladdallin, apa kata mau? Amin. Gitu kan Pak ya? Asalnya gini nih, asalnya bagus. Waladdallin, amin. Tuh cakep itu. Dengerin Pak nih, perhatiin. Sekarang jadi kamu baru kompak. Imamnya pengen baca ada pendekan, waktunya panjang banget. Padahal disuruhnya imam sama makmum itu suruh bareng. Namanya kompak. Kompak itu berarti dari awal nyebut sampai akhir nyebut bareng. Itu yang dapat ampunan dosa itu. Ada keutamaan malaikat ikut memohon ampunan itu buat kita gitu. Ya. Kadang-kadang kita diserobot juga ke bocah Pak ya. Kita baru baca walaupun udah amin aja.
sekalipun bocah, ilmu tetap diajari. Apalagi bapak anaknya dikasih tahu, nah, jangan dulu melafazkan amin. Sunnahnya itu setelah pengucapan waladhdallin itu berhenti sejenak, bukan langsung disambar amin. Waladhdallin, amin. Tuh, itu nggak bawa suara tuh. Ini kan waladhdallin. Nah ini belum ada jeda. Apalagi yang tadi udah diguluin sama anak-anak tuh. Nah ini ya. Jangan ya. Ada 3 tuh masih ada. Iya, jadi jeda dulu. Itu kan akhir ayat, Pak. Doni itu akhir ayat. Akhir ayat berarti kita ngambil nafas dulu, baru nyebut amin. Yang belum ngambil nafas belum sampai. Dasar Ustaz bukan masalah dasar, kesunahan. Penting. Jadi coba ingat ya Pak ya, kalau kita melafazkan amin, amin jangan panjang banget Pak. Itu dalam ilmu tajwid itu cuma mad badal itu Pak. Mad badal itu satu alif dalam kiroat Asim itu Diwan Hafaz sama Asim itu satu alif doang, 2 harakat. Amin. Kalau itu kan pada alif disukun panjang. Jadi paham nih, nah tajwidnya begitu. Kita coba. Ya, Dengan jamaah. Oh saya baca. Baca dan jamaah menjawab. Coba ya, yang amin ya. Oke, langsung aja ya. Waladhdallin. Amin. Kurang dikit lagi masih itu. Masih terlalu banyak ini. Amin. Gitu. Coba 1, 2, 3. Amin. Jangan begini. Perasaan saya begini kurang enak perasaan. Jangan perasaan. Di jalan ibadah itu cuma perasaan. Depannya kan nggak bareng. Perasaan ini kurang enak Ustaz. Yang enak Pak, semakin panjang semakin nikmat. Repot ini ya. Coba sekali lagi Pak, yang saya baca. Waladhdallin. Amin. Oh, cakep itu Pak. Tuh, itu tuh. Itu Pak ini. Mudah-mudahan aminnya aswada udah ke versi pada umumnya. Iya. Tapi kan ada pendatang baru yang panggil saja makanya kita kadang iya panjang aja kita udah pendek panjang Pak. Gitu. Jadi intinya sama bin itu lebih panjang bin ya. Itu intinya. Itu bukan sama apalagi kalah. Amin. Ini malah lebih pendek. Ini namanya kesalahan. Walaupun kesalahan ini bukan lahan jali, ini lahan kopi, ya gitu. Salah itu ada 2 macam, ya. Bagusnya kan jangan salah. Apalagi itu doa itu, doa. Dan itu ada anjuran tadi usahakan kompak, gitu. Ya. Akibaha al-Fatihah walau kharij as-shalah ma'ahu. As-shalah ba'da saktatil latifah. Ya. Jadi dibaca lafaz amin itu setelah Al-Fatihah meskipun di luar sholat. Artinya ini tetap kalau kita lagi ada orang baca Fatihah kalau lagi kembali jamaah. Ini kan gak lumrah banget nih ya. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai Al-Fatihah. Amin. Yuk amin itu tetap di bawah tuh Pak. Di luar sholat tetap dibaca itu. Tetap dibaca. Walau kharij sholat. Kapan bacanya? Ba'da
latifah. Setelah diam lembut, artinya diam sejenak doang dikit gitu, santai. Jangan sampai nyambung seakan-akan takutnya itu amin jadi akhir ayat dari kata walau dhalim, makanya berhenti sejenak. Walau dhalim, amin. Oh, gitu ya. Dibiasain aja Pak. Biasanya orang kan kalau giliran sholat mau lupa lagi tuh. Iya, karena dia kembali ke kebiasaannya. Makanya perlu fokus gitu. Cukup pagi. Ya, baik. Nah, kemudian malam dia talaffaz bi syai'in siwa rabbil firli. Nah, selagi artinya diam tadi itu selagi dia tidak melapaskan sesuatu kecuali rabbil firli. Nah, ini artinya jangan aneh kepada. Jadi kita itu sebenarnya ada kesunahan sebelum melapaskan amin itu, ya, walau ini pelan aja. Amin. Ada kesunahan. Rabbil firli. Ya, ada rabbil firli wali. Bukan bid'ah, bukan. Sunnah siwa rabbil alamin. Dikatakan Rabbi firli. Jadi doa di situ kita Pak. Lalu, cuman jangan dikencengin. Baca imam waladhdallin. Rabbi firli wali saya wal mukminin. Amin. Artinya masing-masing aja. Jadi diganti itu daripada tadi diam kita isi dengan Rabbi firli baru amin. Dapat apa lagi dari situ? Kemudian wa yusannul jahru bihi bil jahriyati hatta lil ma'mumi li qiraati imamin tab'an lahu. Dan disunahkan jahar dengan lafaz amin itu pada salat jahar hingga bagi makmum karena bacaan imam al-qadar yang mengikut baginya. Jadi artinya gini, bacaan lafaz amin ini kalau sholatnya jahar maghrib isya subuh gitu kan, berarti lafaz aminnya jahar sekalipun makmum itu jangan banyak pelan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sebagai makmum ketika sholatnya sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya terus imam, maka melafazkan aminnya juga keras, jahar gitu. Ya, jangan aminnya pelan. Apa ukuran keras sama pelan? Kalau keras pelan itu bacaan yang terdengar hanya telinganya sendiri. Jadi benar itu pelan, bukan dalam hati. Berarti dia doa. Kalau jahar itu amin, dengeran. Orang angkat dengeran. Itu dia masukkannya. Itu namanya jahar. Nah giliran sholatnya pelan, duhur asar, sholat sir pelan, baca Fatihahnya masing-masing tetap dibaca dengan pelan. Gitu gimana? Pelan itu namanya begitu. Bukan pelan, agak suaranya pisang. Ya, pelan itu bersuara, namanya juga pelan. Gitu. Bukan pelan itu dalam hati ya Ustaz. Itu bukan pelan namanya, baca cuma. Apa itu baca, tetapi pelan. Volumenya itu nggak bisa gitu. Pokoknya kayak orang kaya. Kalau dulu baca Fatihah itu begini. Gitu. Nah, gitu. Ya. Bapak kalau dari sholat zuhur asar Fatihahnya begitu nggak pelannya? Pelannya bagaimana kalau? Dalam hati benar. Nah ini saya khawatir takutnya pelannya dalam hati. Lalu sholat
lam yaqra, kata Nabi, di Fatihatul Kitab, tidak sah sholat orang yang nggak baca Fatihah. Nah, saya nggak mau ulang lagi tuh. Intinya bahwa mau sholatnya sir, mau sholatnya jahar itu dibaca. Tinggal volumenya dia dikecilin, kalau sir dikecilin, bukan dihabisin kalau ada suara sama sekali. Itu volum jadi dikecil. Hari kedua. Wasunnah li ma'mumin fil jahriyati ta'minun ma'a ta'mini imamihi insami'a qira'atahu. Ya. Dan disunahkan bagi makmum pada sholat jahriyah, sholat jahar akan melafazkan amin bersama aminnya imam. Jadi itu dalam sholat itu biasanya kan sholat jamaah imam itu diikuti, ya. Imam takbir, makmum baru takbir, gitu kan? Imam ruku, makmum baru ruku. Beda dengan amin. Kalau amin itu yusannu takminun ma'a takmini imamihi. Barang dia tuh sunnahnya. Sunnah makmum sama imam membaca lafaz amin itu bareng. Imam baca waladdallin amin. Imam juga baca nih, jangan jadi imam juga baca, mau doang yang baca. Baca, imam baca, mau baca, dan bacaannya itu bareng. Jika mendengar bacaan Fatihahnya, kalau catatan ada ingat. Kalau zaman sekarang, alhamdulillah ada pengeras suara. Kalau banyak zaman dulu Pak. Zaman dulu gak ada pengeras suara, masjidnya jarang, makmumnya banyak. Dulu, sekarang kan dibalik, masjidnya banyak, gitu, makmumnya jarang. Suaranya keluar mana-mana, gitu. Cuma gak ada begini aja. Kalau sampai ada yang pasang CCTV, alhamdulillah besar. Saya walaupun di rumah kelihatan ini orang sholat, saya sholat di rumah aja. Ya, orang di rumah tuh ada sholatnya di hotel. Kelihatan pasang ini dia ngikuti suara. Itu namanya nggak dalam satu tempat, jamaah itu harus satu majelis, gitu jamaah. Putus namanya dia, sekalipun dia niat. Nah, jadi ini kesunahan ini kalau makmum dengar bacaan Fatihahnya imam. Kalau dengar jangan amin aja. Ini kalau baca mana ada tuh kalau di kegiatan masyarakat. Kalau dengar amin. Makmumnya dong. Padahal itu imam baca rombongan apa? Kadang-kadang gini. Contoh nih, kalau belum tepat baca doa, imam baca Rabbana zalamna anfusana. Apa kata makmumnya? Amin. Ya, kita baru nyebut kami ini orang-orang yang zalim pada diri kami. Amin. Berarti gak pas itu. Amin, kabulkan. Berarti kabulkan saya jadi orang zalim. Jadi kalau doa itu mungkin tepat berarti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Itu. Jadi jangan melafazkan amin sembarang tempat. Boleh. Ini aja baca Fatihah. Kalau imam itu mati lampu mungkin Pak imamnya pelan, kan ada sosok imam itu kalau baca itu makmum tuh capek, dengarnya saking susah kedengarannya. Iya. Ada begitu. Ini sampai yang bilang musik ini sebenarnya apa? Tapi kalau imam tuh harus kencang suara. Ya, bukan hanya baca, gerakan tangannya. Kadang ada imam gerakan itu pelan. Iya, kalau masih yang imam di belakang lihat imam enak. Bayangin kalau ada yang di pojok, kalau yang di belakang pas giliran sujud pertama, pengen duduk di antara dua sujud coba itu. Itu pernah. Ini udah naik pulang. Ini jangan begitu tuh. Makanya dia baca Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Walaupun sholat zuhur, kalau itu mah keras
kalau Baik, Fatihah imam sudah. makmum itu jangan amin. Gitu. Oleh kadang-kadang makmum kalau ngantuk lagi. Bilang amin. Ini amin apa ini? Yang boros. Jangan sampai salah tempat, jangan begitu. Nah, dari mana dasarnya kalau makmum dan imam itu barang itu sunnahnya? Li khabari syaikhain idza amana al-imam ay arada ta'min fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena ada hadis Sahih Bukhari Muslim, apabila imam ingin melapaskan bukan telah nih, dia tafsirnya nih. Ini kadang-kadang terjemah saja bisa membingungkan. Ini kalau pakai makna terjemah, apabila imam telah mengucap amin, baru makmum, gitu maknanya. Tapi kalau tafsirnya itu bukan imam amin duluan, apabila imam mau aba-aba melapaskan amin, arodat takmin. Makanya di sini kenapa menjadi pahala khusus tuh kalau barang? Kan barang itu sulit loh Pak. Kadang imam duluan dikit baru makmum. Kadang makmum duluan malah imam belakangan gitu kan. Nah yang bagus itu adalah bisa apa namanya ketemu tuh. Kalau bahasa itu kayak istrinya ketemu. Makanya kan imam itu bahasanya bukan digonta-ganti, imam itu tetap. Jadi kita udah paham karakter imam ini. Coba kalau sembarang tempat, sembarang imam, sembarang orang, kita belum membaca ini kebiasaan imam ini kalau baca itu bagaimana. Makanya itulah waktu imam itu nggak ganti-ganti itu. Kayak tadi itu udah kalau dia terus begitu imam. Ya, ganti imam itu bisa ganti gaya itu Pak. Ya kan, bahkan ada yang pengaruh kecepatannya, ada yang cepat banget gerakannya, ada yang lama banget, itu kan beda-beda itu. Ya, ada yang imam masih ada mikirin dirinya aja, pokoknya baca nih panjang, makmum udah payah banget juga. Begitu zaman sekalian. Nah ini apa putarnya? Siapa orang yang aminnya tuh ya kompak bareng, berarti imam sama kamu tuh bareng dengan siapa? Dengan aminnya malaikat. Wow, berarti ketika kita sholat jamaah, masya Allah, ternyata bukan cuma manusia, bukan cuma makmum yang mengaminkan. Ini malaikat itu berarti ikut melapaskan amin, cuma kita nggak bisa mendengarnya. Tanya dulu karena jawab kita nggak mampu mendengar itu. Waduh, kalau kita mendengar menurut kita kafir ya. Nah itulah. Tapi kita diberitahu ternyata ada orang yang ketika pengen mendapatkan ampunan Allah, dosa-dosanya diampuni. Ini biasanya dosa-dosa yang diampuni dijelaskan oleh para ulama ada dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil itu banyak, Pak. Dosa itu sebetulnya kita jangan cuma mewaspadai yang besar, yang kecil itu bahaya juga. Nah, makanya banyak kesempatan peluang-peluang dari agama yang justru bertujuan itu menghapus dosa tadi. Alhamdulillah dengan amin aja itu dosa kita habis diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya bareng sama aminnya malaikat. Bagaimana kita tahu aminnya malaikat? Ketika imam sama makmum bisa bareng. Tadi itu percepatnya kasih berhenti sejenak dan kemudian langsung melafalkan amin dengan yang lebih pendek panjangnya ketimbang mim. Berarti kalau kita bacanya amin, malaikat itu cuma amin bareng. Tuh, itu namanya nggak kompak juga Pak. Ya, mulai bareng tapi karena waktu temponya panjang yang berbeda itu nggak bareng juga. Jadi bareng itu bukan cuma kompak lapasnya, kompak memulainya sama akhirnya. Itu namanya kompak. Itu namanya. Wa laisa lana ma yusannu fihi tafarru
atau tahari muqaranatil imam illa hada. Bagi kami kata ulama buku ini, guru kami atau mazhab kami, tidak ada hal yang disunahkan untuk bareng dengan imam kecuali ini. Gitu. Coba kita salah kalian pasti duluan imam. Maka dikatakan ini dalam sholat jamaah imam dan makmum itu yang cuma bareng itu melafazkan amin. Yang lain Fatihah imam duluan. Ya kan ruku imam duluan, semua duluan, salam imam duluan. Takbiratul ihram imam duluan, ya kan? Yang coba-coba makmum